Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, perkenalkan nama saya Dina Yestiliana, NPM 19130531008, nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas mengenai macam-macam hak dan kewajiban warga negara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari hak dan apa pengertian dari kewajiban. Yang pertama yaitu hak. Hak itu apa sih? Secara umum, pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, di mana penggunanya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Sedangkan hak menurut Dr. Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak orang lain. Dan juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kemudian hak menurut Surjono Sukanto ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama hak searah atau relatif. Hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, misalnya hak menagih atau melunasi prestasi. Kemudian yang kedua adalah hak jamak arah atau absolut, yang terdiri dari yang pertama hak dalam HTN atau hukum tata negara, pada penguasa penagih pajak, dan pada warga hak asasi. Kemudian yang kedua, hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan. Selanjutnya, hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua dan hak anak. Dan yang terakhir adalah hak atas objek imaterial, seperti hak cipta, merek, dan paten. Pengertian yang selanjutnya yaitu mengenai kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban ini berasal dari kata wajib. Wajib yang berarti beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak orang lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya, pengertian mengenai warga negara. Apa sih warga negara itu? Menurut KBBI 2002, warga negara ini adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian hak, pengertian kewajiban, dan pengertian warga negara, sekarang kita akan membahas mengenai hak warga negara Indonesia dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, mengenai hak warga negara Indonesia. Apa saja sih hak warga negara Indonesia? Yang pertama, menurut pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, menurut pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, menurut pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Yang keempat, menurut pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan selanjutnya, pada pasal 28G ayat 2,
hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara. Kemudian, apa aja sih kewajiban warga negara Indonesia? Yang pertama, menurut pasal 27 ayat 1, warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, menurut pasal 28J ayat 2 menyebutkan bahwa wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menurut pasal 28J ayat 1, warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menurut pasal 30 ayat 1, warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu hak hidup. Pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, pada penjelasan pasal 9 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupannya, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Hak yang kedua yaitu hak atas pengakuan hukum. Nah, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipandang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi, maupun presiden, gubernur, pejabat lainnya, kemudian guru, ataupun petani, kita akan tetap dipandang sama di mata hukum. Kemudian hak yang ketiga yaitu hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Nah, setiap warga negara ini diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangannya ini apa aja sih? Nah, pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup untuk pendidikan. Contohnya, setiap anak memiliki kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Nah, kemudian pada pengembangan kegiatan ekonomi dapat kita lihat bahwa setiap warga negara tentu memiliki hak untuk melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. Kemudian yang keempat adalah hak pembentukan keluarga dan keturunan. Setiap warga negara pasti memiliki keinginan untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya. Setiap warga negara juga memiliki pengakuan dan perlindungan hukum mengenai keluarga dan keturunan. Contohnya, setiap warga negara dapat mengurus mengenai dokumen resmi tentang pernikahan.
Hal ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia atas upaya kita untuk membentuk sebuah keluarga. Kemudian hak yang kelima yaitu hak untuk kebebasan. Setiap warga negara memiliki hak untuk kebebasan. Apa aja sih hak kebebasan ini? Contohnya yaitu seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan memeluk kepercayaan yang dipercayainya. Kemudian hak yang keenam adalah hak atas perlindungan dan keamanan. Pada setiap negara pasti memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Warga negara termasuk ke dalam salah satu perangkat negara. Oleh karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya, di Indonesia terdapat polisi, pemadam kebakaran, dan TNI. Hal ini merupakan perangkat yang sengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di negara Indonesia. Kemudian teman-teman, setelah kita membahas mengenai macam-macam hak sebagai warga negara, sekarang kita akan membahas mengenai kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara di negara tersebut. Nah, apabila terdapat salah satu warga negara yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, maka ia akan menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Kemudian kewajiban menaati hukum dan pemerintahan ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban bela negara. Setiap warga negara wajib untuk membela serta melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Nah, kewajiban membela negara ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya yaitu kewajiban dalam upaya pertahanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang selanjutnya yaitu kewajiban membayar pajak. Nah, pajak ini apa sih? Pajak ini merupakan bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Contohnya yang ada di negara Indonesia sendiri yaitu ada pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan, serta pajak pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai. Nah, kesimpulan pada materi kali ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dalam menjalankan hak dan kewajiban negara Indonesia ini, kita harus menjalankannya secara seimbang, karena hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.